الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حيرانا إلا دللته أما بعد para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan membaca kitab Matan Qawaid Takrib dalam fikih Syafi'i yang dikarang oleh Syekh Al-Allamah Al-Qadhi Abdul Husain Abu Syuja Al-Asfahani rahimahullah taala. Beliau mengatakan wa salatul jama'ati sunnatun muakkadatun. Dan salat berjamaah ini hukumnya sunnah muakkadah. Salat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Dan salat berjamaah ini asal disyariatkannya adalah firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 102, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Jika engkau bersama mereka ketika perang, dirikanlah salat, faltakum ta'ifatun minhum ma'aka. Maka hendaknya satu golongan bersamamu dan golongan yang lain menghadapi musuh. Ketika di zaman atau di waktu yang genting peperangan seperti ini, Allah SWT masih memerintahkan Nabi-Nya dan para sahabat untuk salat berjamaah. Maka ketika kondisi aman, tentram, maka tentunya salat berjamaah ini lebih ditekankan lagi. Dan masalah hukum salat berjamaah, di sini ada tiga pendapat para ulama. Yang pertama, ada yang mengatakan sunnah salat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Ini adalah pendapatnya sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah, dan sebagian ulama Hanafiyah. Mereka berdalil dengan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Karena Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah bersabda, salatul jamaah tafdhulu salatul fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih afdal, lebih utama daripada salat sendiri 27 derajat. Dalam riwayat yang lain, khamsan wa 20 min salatil fardhi, 25 derajat lebih utama, lebih afdal daripada salat sendiri. Hadis ini seolah-olah menjelaskan bahwasanya diperbolehkan untuk salat sendiri. Karena di sini ada mufadalah, ada perbandingan keutamaan. Sehingga ulama yang pertama mengatakan salat fardhu ini adalah sunnah muakkadah. Tetapi yang mengatakan sunnah muakkadah itu juga ini mereka tidaklah mendudukkan istilah sunnah muakkadah seperti sunnah di zaman kita sekarang. Seperti Al-Imam Az-Zaila'i rahimahullah ta'ala mengatakan al-jama'atu sunnah. Berjamaah ketika sholat itu adalah sunnah muakkadah. Ay qawiyatun tushbihul wajib fil quwah. Maknanya sunnah muakkadah itu, sunnah yang ditekankan adalah sunnah yang sangat kuat sekali, tushbihul wajib fil quwah, yang setara dengan wajib. Yang setara dengan wajib. Ketika ulama Syafi'iyah mengatakan sunnah muakkadah, berarti itu sudah levelnya level hampir sama dengan level wajib. Pendapat yang kedua, salat berjamaah hukumnya adalah fardu kifayah. Ini adalah pendapat sebagian ulama Hanafiyah dan juga pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Fardu kifayah artinya kalau satu desa itu atau satu kampung itu, satu dusun itu tidak ada yang menegakkan salat berjamaah, maka semuanya berdosa. Ini mereka berdalil dengan hadis Abu Darda radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Abu Daud, Nasai, dan Hasan Al-Syalbani rahimahullah taala. Bahwasanya Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin." Tidaklah ada 3 orang di suatu desa, wala badwin, atau di suatu dusun. Desa agak besar, dusun agak kecil. Tidaklah 3 orang. Berarti minimal salat berjamaah itu minimal 3 orang. Wala tuqamu fihim shalah. Kemudian tidak didirikan salat di sana berjamaah illa stahwat 'alaihim syaitan. Kecuali kampung itu, dusun itu akan dikuasai oleh syaitan.
Selama masih ada suara azan di sana, maka Allah SWT akan memberikan perlindungan kepada penduduk kampung tersebut. Tetapi selama tidak ada suara azan, tidak juga ditegakkan salat berjamaah, maka kampung itu akan dikuasai oleh syaitan. Fa'alaikum bil jamaah, maka hendaknya kalian berjamaah, kata Nabi. Fa innama ya'kulu dhi'bul qasiyah. Karena serigala itu akan memakan domba-domba yang sendirian. Domba-domba yang menyendiri, tidak bergabung dengan yang lainnya. Jadi ini juga sebagai pendapat dari mazhab Syafi'i, yaitu fardu kifayah. Yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah fardu ain atau wajib ain, kewajiban bagi semua orang. Di sini yaitu laki-laki, bagi mereka yang tidak ada uzur. Ini adalah pendapat mayoritas ulama Hanafi. Kalau tadi setengahnya ulama Hanafi, sekarang mayoritas ulama Hanafi dan mayoritas ulama Hanabilah atau Hambali mengatakan fardu ain. Mana dalilnya? Hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, laqad hamamtu an amura bihatabin." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh saya bertekad sekali, kata Nabi, saya ingin sekali memerintahkan beberapa orang membawa kayu bakar. Wa yahtatibu sum'a amara bisalat. Kemudian saya perintahkan untuk salat, fa yu'adzan lahu. Kemudian diazankan, sum'a amara rajulan fa yawmun nas. Kemudian saya perintahkan satu orang untuk mengganti saya menjadi imam orang-orang. Summa ukhalifu ila rijalin. Kemudian saya akan datangi laki-laki yang tidak mau salat berjamaah ini, fa uharriqu alaihim buyutahum, saya akan bakar rumah-rumah mereka. Saya akan bakar rumah-rumah mereka. Walladzi nafsi biyadihi law ya'lamu ahadukum annahu yajidu arqan saminan aw mirmataini hasanataini la syahida al-isya. Demi jiwaku yang ada di tangannya, seandainya seorang dari kalian ini Rasulullah akan mendapatkan daging yang sangat enak sekali di masjid, tentu dia akan datang untuk salat isya. Ini masalah dunia daging, apalagi ini surga Allah Subhanahu wa taala. Di sini para ulama mengatakan kalau hanya sekedar hukumnya sunnah, tidak mungkin Nabi akan mau membakar rumah-rumah laki-laki yang tidak mau salat berjamaah. Berarti ini sudah hukumnya wajib bagi mereka yang tidak punya uzur. Adapun yang beruzur nanti kan hukumnya lain lagi. Kemudian ini dipertegas juga dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ata Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma." Pernah ada seorang buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Ya Rasulullah, innahu laisa liqa'idun yaquduni ilal masjid." Wahai Rasulullah, tidak ada orang yang menuntun saya ke masjid. Dia buta. Fasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayurakhis lahu. Kemudian dia minta kepada Nabi untuk diringankan. Fa yusalli fi baitihi farakhasa lahu. Akhirnya supaya dia bisa sholat di rumahnya saja, tidak usah ke masjid karena dia buta. Maka Nabi SAW memberikan dia keringanan. Falamma walla da'ahu, ketika mau pergi dipanggil lagi oleh Nabi SAW. Faqala hal tasma'un nida li shalah? Apakah engkau masih bisa mendengar seruan azan untuk sholat? Qala na'am, ya wahai Nabi. Qala fa'ajib, kalau begitu datang sholat. Orang buta, selama dia masih mendengar azan disuruh datang untuk sholat. Bagaimana lagi yang tidak buta? Kemudian juga hadis yang lain, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bahwasanya beliau mengatakan, "Man saraha yalqallah qadan musliman falyuhafiz ala haula salawat haitsu yunada bihinna." Barang siapa yang ingin bahagia nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan statusnya masih muslim, maka hendaklah dia jaga salat-salat ini ketika dia mendengar azan tersebut. Fa inna Allah syara'a li nabiyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda. Karena Allah SWT mensyariatkan bagi nabi kalian sunnah-sunnah yang membawakan petunjuk. Wa innahunna min sunanal huda, dan salat berjamaah ini termasuk sunnah-sunnah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi. Seandainya kalian salat semua di rumah-rumah kalian sendiri seperti orang-orang yang tidak salat berjamaah ini, dia tunduk orang-orang munafik di zaman beliau. La taraktum sunnata nabiyikum, maka tentu kalian akan meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum, dan kalian kalau sudah meninggalkan sunnah nabi kalian, kalian akan sesat. Wa min rajulin tatahharu bi sunnat tuhur, tidaklah seorang dia berwudu dari rumahnya, summa ya'midu ila masjid min hadhil masajid, kemudian dia berjalan menuju masjid untuk salat, illa kataballahu lahu bi kulli khutwatin yakhtuha hasanatan, kecuali satu langkah ditulis baginya satu pahala, wa yarfa'u biha darajan, diangkat nanti derajatnya di surga satu derajat, wa yahuddu anhu biha sayyi'ah, satu langkah itu juga menggugurkan satu dosanya. Walaqad ra'aituna, dan sungguh kata beliau, saya melihat di masa kami ini, yaitu para sahabat, wa may yatakhalafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq, tidak ada orang yang meninggalkan salat berjamaah
di zaman para sahabat kecuali orang munafik yang tulen-tulen munafik. Kalau masih setengah dia masih ikut sholat. Tapi kalau yang betul-betul munafik tulen baru dia tidak mau sholat berjamaah. Walaqad kana rajulu yu'ta biha yuhada baina rajulain hatta yuqama fi shaf. Sungguh ada seorang di zaman para sahabat yang dia dipapah untuk sholat berjamaah, kemudian dia berdirikan di atas di tengah-tengah shaf para laki. Artinya dia punya uzur untuk sholat di rumah saking sakitnya itu, tapi dia minta dipapah untuk sholat berjamaah. Pendapat yang lebih kuat dan pendapat yang lebih berhati-hati. Taruhlah ikut pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah, tetapi Imam Zailai mengatakan tadi sunnah muakkadah itu adalah tusbihul wajib fil quwwah. Dia levelnya sama dengan wajib. Namanya muakkadah itu sangat-sangat ditekankan, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kemudian sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan salatul jamaah tafdulu an salatil fardhi bi 70 wa 20 darajah. Salat berjamaah lebih afdol daripada salat sendiri 27 derajat atau 25 derajat. Itu maksudnya kata para ulama adalah bagi orang-orang yang dia salat sendiri tanpa ada uzur. Karena bisa jadi kan ya, dia lalai misalnya sedang nonton Piala Dunia. Sudah dia dengar azan tapi agak lalai dia, atau mungkin pengantin baru ya, masih baru-baru belajar. Akhirnya sering telat untuk sholat berjamaah, hanya orang sudah salam baru dia nyampe, atau baru mau keluar rumah ya sudah selesai. Mau tidak mau dia sholat di rumah. Maka orang seperti inilah yang hanya mendapatkan 1 derajat. Bukan berarti kemudian sholat berjamaah itu artinya sholat sendirian itu diperbolehkan tanpa wudu. Nah, ini kalau kita betul-betul cermati perkataan Abdullah bin Mas'ud, sholat berjamaah ini termasuk sunnah Nabi kalian. Kalau kalian tinggalkan sunnah Nabi kalian, kalian akan sesat. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalat wa tabu'u syahwat. Kemudian datang generasi setelah mereka, para orang-orang saleh, para nabi ini, generasi yang mereka apa? Mengikuti syahwat mereka, adha'us shalat, dan menyanyiakan salat. Fasawfa yalqana ghayya. Maka orang-orang seperti ini kalau sudah melalaikan salat pasti akan sesat. Pasti akan sesat. Firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa 'alal ma'mum ayyanwi al-i'timam dunal imam. Kemudian bagi yang bermakmum hendaknya berniat untuk bermakmum di belakang ini. Tetapi ketika orang sudah masuk ke dalam shaf untuk ikut imam, maka itulah niat. Karena niat itu adalah apa yang kita mau kerjakan. An-niyatu tatabul ilma, wa man 'alima ma arada fi'luhu faqad nawahu. Niat itu mengikuti ilmu seseorang. Siapa yang ingin tahu apa yang akan mau dia kerjakan, berarti dia sudah meniatkan. Itulah niat. Sehingga adapun ini sebagian ini ada yang mensunahkan, bahkan membolehkan untuk melafazkan niat. Ini kata Imam Malik adalah bagi orang-orang yang was-was, bagi orang-orang yang selalu was-was, sehingga diberikan keringanan dia untuk melafazkan niat. Tetapi kalau kita lihat dari contoh Rasulullah, para sahabat itu mereka tidak ada yang melafazkan niat, karena niat itu sudah cukup dalam hati dan bukan syarat sahnya sholat, bukan syarat sahnya sholat. Sehingga sebagian ulama ini lebih kencang mengatakan bahwasanya melafazkan niat itu ini termasuk, ulama Malikiyah mengatakan itu termasuk perbuatan bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Wa yajuzu ayyatamar hurru bil 'abdi. Boleh bagi orang merdeka bermakmum di belakang budak. Wal balik bil murahik, dan boleh juga orang yang sudah balik, orang yang sudah dewasa bermakmum kepada anak-anak yang masih kecil. Artinya anak-anak yang mumayyiz. Mumayyiz itu sudah ukuran 7 tahun ke atas. Ini masa-masa SD, ini namanya mumayyiz. Anak-anak yang sudah umur 7 tahun ini walaupun mereka belum balik harus diperintahkan sholat. Muru auladakum bis sholat wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika berumur 7 tahun. 7 tahun itu bila perlu 6 tahun, 5 tahun sudah kita ajak ke masjid supaya terbiasa. Sehingga nanti ketika umur 10 tahun tidak mau sholat, itu boleh dipukul. Jadi boleh dipukul gara-gara meninggalkan sholat, karena sholat ini amalan pertama kali di hisab. Dan ini untuk lita'wid kata para, untuk membiasakan mereka sehingga nanti ketika sudah balik sholat itu memang sudah rutin dia kerjakan. Nah, jangan sampai kita kecolongan oleh anak-anak kita di zaman ini yang hidupnya di dunia maya, ya, hidupnya di depan HP, azan, orang azan tidak peduli, akhirnya sampai dia dewasa baru kita mengatakan sholat nak,
kamu sudah balik, sudah besar. Dia gemes. Kenapa? Kita tidak biasakan dari awal. Nabi menyuruh biasakan sejak umur 7 tahun. Dibiasakan 7 tahun tuh kalau tidak mau boleh kita ancam dia dengan hukuman. Tidak, saya kasih belanja kalau tidak mau sholat berjamaah. Kita boleh ya. Dan itu dilakukan oleh Aisyah dan yang lain. Kalau ada anak-anak yang rajin sholat dikasih uang oleh dia, dikasih hadiah. Itu untuk motivasi anak. Nah, dan boleh orang dewasa bermakmum kepada anak-anak yang mumayyiz, anak-anak yang masih mumayyiz, dia sudah bisa membedakan mana keluarga dan mana tidak. Itu namanya mumayyiz, mana keluarganya, mana yang bukan keluarganya. Yang sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasai dari Amr bin Salamah qala lamma raja'a qaumi min 'indi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kaum saya ini pulang setelah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu innahu qala la ya'ummakum aktsarukum qira'atan lil Qur'an. Maka mereka berkata ketika datang waktu salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pernah mengatakan hendaknya menjadi imam adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Qal fad'auni fa'allamuni ar-ruku' as-sujud. Akhirnya mereka memanggil saya, kata Amr bin Salamah. Amr bin Salamah ini umurnya masih 6 tahun atau 7 tahun. 6 tahun atau 7 tahun. Cuma dia yang paling banyak, paling bagus hafalannya. Bacaan Al-Qur'an. Yang lain masih baru-baru belajar walaupun sudah tua-tua. Akhirnya mereka memanggil saya dan mengajarkan saya cara rukuk dan sujud, cara sholat. Kemudian fakuntu usolli bihim, dan saya mengimami mereka. Menunjukkan bahwasanya anak-anak ini kalau orang bacanya sudah bagus dan tahu tata cara sholat, maka boleh menjadi imam. Tidak dipersyaratkan mereka harus balik dulu. Tidak dipersyaratkan mereka harus balik. Apalagi mungkin ada yang sudah mondok ya, di pondok-pondok tahfidz, bacaannya lebih bagus dari kita yang sudah tua. Lokak-lokaknya di mereka yang kita. Ya. Nah, karena urutannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, ya umukum, yang pertama asarukum qiraatan. Yang pertama yang paling bagus bacaan, paling banyak hafalannya. Yang kedua barulah fa'alhum bis-sunnah, yang paling ngerti dengan sunnah. Urutannya. Kemudian yang ketiga baru fa'alhum hijratan, yang paling dulu hijrah. Paling dulu masuk Islam, barulah yang terakhir fa'aqdamuhum sinnan, yang paling tua. Ya, terakhir paling tua nih. Jadi paling terpejulu. Okay. Sementara bacaan Al-Fatihah masih sin jadi sod. Hak jadi hak. Nah, ini enggak boleh. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala wa tasihu qudwa tarajin wa bimra'atin, dan tidak sah salatnya seorang laki-laki berimam kepada wanita. Berimam kepada wanita artinya wanita tidak boleh jadi imam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu dia penopang para wanita. Namanya penopang, tidak boleh dia yang di bawah, dia harus di atas. Dia ada jari namun dia di bawah. Bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa mereka penopang laki-laki, pemimpin para laki-laki, para perempuan? Karena kelebihan yang Allah lebihkan kepada sebagian mereka dan dari nafkah yang mereka berikan kepada para wanita. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, wa idza shallatil mar'atu bi rijalin wa nisa'in wa sibyanin dhukurin fa salatul nisa' mujziyah, salatul rijal wa sibyan dhukur ghairu mujziyah. Seandainya ada seorang wanita ini dia sholat, makmumnya wanita sama anak masih bayi, anak kecil sekali, masih kecil di bawah umur 7 tahun. Dia jadi imam. Terus ada laki-laki yang datang jadi makmum. Maka kata Imam Syafi'i, sholatnya laki-laki ini tidak sah. Sementara sholatnya perempuan sama anak yang kecil ini dia sah. Karena tidak boleh kita bermakmum dengan perempuan. Kemudian Nabi juga mengatakan, la yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan. Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan. Jadi pimpinan di sini umum, artinya dia pimpin. Adapun mungkin sekedar jadi sekretaris, tidak masalah. Tapi kalau dia jadi ketua BPD atau kades, masalah nih, karena dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perempuan itu dia artinya sulit untuk setara dengan laki-laki dalam hal segala hal, dalam hal emosi, kematangan akal. Dan kita sudah paham ya masalah seperti ini. Nah, sehingga nanti kalau memang ternyata ada presiden calonnya perempuan, dari awal saya yang wanti-wanti ini tidak boleh dicoblos.
karena Nabi melarang. Ya, tidak akan beruntung kalian dipimpin oleh perempuan. Di dalam keluarganya dia pemimpin, maksudnya untuk mengurus anak dan urusan rumah tangganya dia pemimpin, mewakili laki-laki. Wal mar'atu ra'ayatun ala ahli baitiha. Perempuan itu adalah pemimpin bagi keluarga anak-anaknya. Dia pemimpin, dia juga yang ngurus rumah tangga. Pemimpin di bawah suami, wakil suami di rumah ketika suaminya tidak ada. Diberikan wewenang dalam Islam. Tapi kalau sudah ngurus orang banyak, didik, karena bukan paknya. Kemudian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa inna tasfiq lin nisa. Ketika dalam sholat perempuan mau menegur imamnya laki-laki yang salah bacanya, maka hendaknya dia menepuk dengan tangan, tidak boleh mengucapkan subhanallah. Kalau laki-laki harus subhanallah, menunjukkan bahwasanya wanita dalam sholat tidak boleh mengeluarkan suara ketika bersama dengan laki-laki. Dalam sholat saja boleh, apalagi tidak boleh, apalagi dalam rapat atau yang lain. Nah, kemudian kata beliau wala qari'un bi ummi, tidak boleh juga orang yang bisa membaca Al-Qur'an bermakmum kepada ummi. Apa yang dimaksud dengan ummi? Para ulama mengatakan al-ummi man la yuhsinul Fatihah wa ba'daha. Orang yang ummi dalam istilah fikih itu adalah orang yang tidak bagus bacaan Al-Fatihahnya. Tidak boleh orang yang bagus bacaan Al-Fatihah, bagus bacaan Al-Qur'annya bermakmum kepada imam yang mana imamnya tidak bagus bacaan Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah adalah rukun sholat. Kalau tidak bagus bacanya batal sholat. Nah, baik itu tidak bagusnya itu setengahnya atau seperempatnya. Jadi kalau Al-Fatihah itu minimal kita harus bisa. Makanya nanti kalau yang kalau EPP ke umroh itu di Masjid Nabawi itu halaqah untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihah itu banyak sekali. Kenapa cuma Al-Fatihah saja yang mereka perbaiki? Karena itu rukun sholat. Berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, wa tukrahu imamatu mayalhanu fil qira'ah. Tidak diperbolehkan seseorang yang bacaannya ini masih belum bagus, masih belum betul untuk menjadi imam. In kana lahnan la yughayyirul ma'na, sahhat salatuhu. Kalau bacaannya itu tidak merubah makna, maka salatnya masih sah kata beliau. Wa in kana wa salatu man iktada bihi, dan tetap sah salat makmumnya juga. Wa in kana yughayyir, tapi kalau bacaannya sudah merubah-rubah makna, qadamita seperti an'amta, dia bilang an'amta, itu sudah merubah makna. Atau dia kasrah atau kasrnya, atau bukan an'amta tapi an'amti. Kalau an'amti sudah perempuan. Ini Allah disifati perempuan jadinya. Salah harokat sekik doang ini sudah merubah makna. Maka yang seperti ini kata beliau tubtiluhu, maka ini membatalkan sholat. Makmumnya juga batal sholat. Wa in kana fi ghairil Fatihah, kemudian kata Imam Nawawi dalam Rawdatul Thalibin, dan jika kesalahan bacanya itu pada selain Al-Fatihah, pada surat-surat itu, sahhat salatuhu wa salatu man khalfahu, maka salatnya tetap sah dan salat makmumnya juga sah. Itu kalau selain Al-Fatihah. Tapi kalau Al-Fatihah tuh nyala, nah diganggu nih. Artinya ya mungkin tidak bisa saya baca Al-Fatihah kayak Misyari Rosid atau Al-Ghamidi. Dia perlu, yang penting kena huruf-huruf doa. Dia napa harus fasih. Nah, seperti tadi jangan sampai an'amta terubah jadi an'amtu atau an'amti alaihi. Nah, atau alhamdu dibaca alhamdu. Nah, ini juga pelih ini. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, wa ayyu mawdi'in sala fil masjid bi salati al-imam fihi wa huwa 'alimun bi salati ajzahu. Di mana saja dia salat di dalam masjid mengikuti imam, wa huwa 'alimun bi salatihi, dan dia tahu salatnya imam, melihat salatnya imam, ajza'ahu ma lam yataqaddam alaihi, maka salatnya sah selama dia tidak berada di depan imam. Okay? Di mana saja dia buat shop di masjid misalnya. Ya kalau di masjid kita udah biasanya. Tapi sekarang misalnya di Masjidil Haram, ya
Dia sop di dalam Ka'bah sudah penuh, di luar penuh, artinya kita di pelataran. Maka kata saya, di mana saja kita di bagian masjid itu sholat, yang penting masih bisa mengetahui sholatnya imam, maka sholatnya sah selama kita tidak di depan imam. Ya, selama kita tidak di depan imam. Misalnya sekarang sholat hari raya, ya, di sini penuh, di luar penuh. Jangan sampai kita di depan mimbar. Ya. Kalau dalam madhab Syafi'i tidak sah nih, karena dia lebih depan daripada imam. Wa in shalla fil masjid wal ma'mum kharij al masjid. Adapun kalau imamnya sholat di dalam masjid dan makmum di luar masjid, qariban minhu, dekat dengan imam. Wa huwa alim bi salatihi wa la ha'in hunaka jaza. Kemudian dia juga tahu bagaimana gerakan imam. Wa la ha'ila hunaka, dan tidak ada pembatas antara dia dengan imam. Artinya dia masih bisa melihat imam atau melihat gerakan makmum yang lain yang berada di dalam masjid, jaza. Maka kata beliau, sholatnya ini tetap sah walaupun kita di luar masjid. Yang penting tadi jangan sampai kita di depan imam, karena nanti sholatnya tidak sah. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa faslun wa yajuz lil musafir qasru salat ar-rubaiyah bi khamsi syara'it. Boleh bagi musafir, oleh yang pergian jauh, untuk mengqasar salat yang 4 rakaat. Mengqasar salat yang 4 rakaat dengan 5 syarat. Dengan 5 syarat. Dan dalil bolehnya kita mengqasar salat, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. Ada mengatakan wajib. Tapi pendapat yang lebih kuat ini termasuk sunnah mengqasar salat ketika bepergian. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 101, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Jika kalian bepergian di atas muka bumi ini, maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar salat kalian. Kemudian dari Abi Ya'la Ibnu Umayyah radhiyallahu anhu, qala sa'altu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qultu falaysa 'alaikum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladziina kafaru. Ya'la pernah bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya mengatakan, Allah berfirman, tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar salat kalian jika kalian khawatir akan diserang oleh musuh. Wa qad amana Allahu nas, sementara sekarang kita aman-aman saja. Faqala li Umar radhiyallahu anhu, ajibtu mimma ajibta minhu. Maka Umar juga mengatakan, saya juga pernah heran sebagaimana engkau heran. Pasal itu Rasulullah SAW, dan saya pernah menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang hal itu, apakah masih berlaku qasar salati? Faqal, maka Nabi mengatakan, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Itu adalah sedekah Allah bagi kalian, faqbalu sadaqatahu. Maka terimalah sedekah dari Allah yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Pertama, yakuna safaru fi ghairi ma'siyah. Hendaknya safarnya itu bukan untuk bermaksiat. Bukan untuk bermaksiat. Yang kedua, wa takuna masafatu 16 farsah. Yang kedua, jarak safar itu adalah 16 farsah, yaitu 16 farsah. 16 farsah ini kurang lebih dia 4 burut. 4 burut itu sekitar 80 kilo. Ini kata Syekh, beliau menguatkan jarak safar itu adalah sekitar 80 kilo. Ada 2 pendapat para ulama tentang jarak safar. Berapa jarak safar itu yang itu sudah boleh mengqasar salat. Pendapat yang pertama adalah 16 farsakh atau 4 burut atau kurang lebih 80 kilo. Ini adalah pendapat mayoritas para ulama, baik itu Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala ya ahla Makkah. Ibnu Abbas pernah berkata, wahai penduduk Mekah, la taqsuru fi aqall min arba'ati burut. Jangan kalian mengqasar salat kurang dari 4 burut atau 80 kilo. Wadhalika min Makkah ila Thaif wa Utsman, yaitu dari Mekah ke Thaif, Mekah ke Utsman, kurang lebih sekitar 80 kilo. Ini kata Ibnu Abbas. Kemudian Atha bin Abi Rabah berkata, ana Ibnu Umar bin Abbas radhiyallahu anhu kana yusalliyan rak'atain yuftirani fi arba'ati burujin fama fawqa dhalik. Atha bin Abi Rabah mengatakan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mereka pernah mengqasar salat menjadi 2 rakaat dan juga pernah tidak puasa ketika safarnya itu adalah 4 burut atau sekitar 80 kilometer. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwasanya jarak safar itu tidak ada ketentuannya. Tidak ada ketentuannya. Yang penting itu sudah dinamakan safar, orang sudah mempersiapkan bekal. Walaupun dia jaraknya mungkin tidak sampai 80 kilo. Ini pendapat dari ulama-ulama Zahiriyah. Kemudian sebagian ulama Hambali. Ini juga dipilih oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim rahimahullah taala dan yang lainnya.
Imam Nawawi mengatakan qala Daud yuksar fi tawil as-safar wa qasirihi. Imam Daud Al-Dhahiri mengatakan boleh mengqasar salat walaupun safarnya itu jauh atau dekat. Jauh atau dekat. Dalil mereka adalah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perempuan antusafira masyrata yaumin wa lailatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perempuan itu bepergian sendirian sejauh sehari semalam. Sehari semalam. Kurang lebih sehari semalam ini kalau perjalanan onta 80 kilo itu. Tetapi dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan antusafira baridan. Nabi melarang perempuan untuk safar sendiri, bepergian sendiri itu seukuran satu barit ke atas. Satu barit itu seperempat dari 80 kilo. Berarti kurang lebih 20 kilo. Nabi melarang perempuan-perempuan keluar bepergian lebih dari 20 kilo ke atas. Dan itu juga dikatakan oleh Nabi masih namanya safar. Walaupun cuma 20 kilo. Nah, dan sebenarnya pendapat tentang masalah ini itu lebih dari 10 pendapat para ulama tentang jarak kapan kita boleh mengqasar. Tetapi pendapat yang lebih kuat insya Allah pendapat yang kedua, yaitu tidak ada jarak yang pasti karena di sini berbeda. Ketika kita bepergian memakai kendaraan dengan jalan kaki, dengan kuda, dengan onta itu beda-beda. Sehingga kalau kita patok 80 kilo, ketika kita jalan kaki misalnya ke Tebing 80 kilo baru kita boleh mengqasar, sulit sekali jadi. Tapi dengan pesawat 80 kilo kira-kira berapa detik? 1 menit. Jadi berbeda-beda sehingga berbeda-beda di sini. Kalau memang perjalanannya memakai kendaraan atau boleh memakai patokan 80 kilo. Tapi kalau perjalanannya pakai jalan kaki atau pakai ceketer yang lambat atau pakai cidomo becak tentunya lain lagi. Tingkat kesusahannya itu agak berbeda. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan bahwasanya patokan safar atau tidak adalah patokan apakah seorang itu menyiapkan bekal atau tidak. Nah, itu garis bawahnya. Menyiapkan bekal atau tidak. Karena Ibnu Umar pernah keluar Mekah baru jaraknya 1 mil beliau mengqasar sholat. Dalam riwayat yang lain Ibnu Umar baru 1 mil dia jalan. 1 mil itu berapa kilo? Sekitar 3 kilo, 3,7 kilo. Dia jalan keluar dari Mekah sudah mengqasar sholat. Kenapa? Karena keluar dari Mekah yang kita temui adalah padang pasir, tidak ada Alfamart, tidak ada perkampungan lagi, sehingga agak berat. Ya. Jadi selama itu agak memberatkan dan sudah kita siapkan bekal untuk itu, maka boleh mengqasar sholat itu minimal 1 barit, itu kurang lebih 20 kilometer. Tapi kalau mau ambil pendapat yang untuk kehati-hatian, boleh juga nanti diukur kurang lebih 80 kilometer. Repek Mataram berapa? 40, berarti baru setengah. Tapi kalau pendapat yang kedua sudah boleh. Boleh. Al-Qur'an capek apa enggak? Itu intinya. Kalau enggak capek ya silahkan tetap sholat 4 rakaat. Tapi kalau merasa capek, kemudian apalagi kita buru-buru dan yang lain, maka boleh di sana kita terima sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yakuna muadil salat ruba'. Kemudian yang diqasar itu adalah salat-salat yang 4 rakaat. Salat-salat yang 4 rakaat. Karena yang 2 rakaat tidak boleh diqasar lagi jadi 1. Wah kode. Nah. Kemudian syarat yang lain wala ya'tam bimukim. Kalau mau mengqasar jangan bermakmum kepada orang yang mukim. Ya. Orang yang mukim itu pasti dia salat sempurna, misalnya zuhur 4 rakaat, maka kita harus ikut 4 rakaat. Ya. Kita harus ikut 4 rakaat. Tapi kalau yang jadi imam orang yang musafir, boleh dia sholat 2 rakaat. Yang mukim itu nanti yang nambah 2 rakaat. Sebagaimana hadis Musa bin Salamah, qala kunna ma'a Ibnu Abbas di Makkah. Kami pernah bersama Ibnu Abbas di Makkah. Faqultu inna idza kunna ma'akum shallina arba'an. Maka saya berkata, kami ketika bersama kalian kami sholat 4 rakaat. Wa idza raja'na ila rihalina shallina raka'atin. Tapi kalau kami sudah berangkat lagi di perjalanan maka kami sholat 2 rakaat. Maka Ibnu Abbas mengatakan tilka sunnatu Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bermakmum dan orang mukim, kita sholat sempurna 4 rakaat. Ketika kita sholat sendiri maka boleh 2 rakaat yang 4 rakaat tersebut. Nah, dan ini sekali waktu dipraktikkan karena ini juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqasar
sholat ketika bepergian, baik itu sudah mungkin ke Teben atau ke Lombok Tengah atau apalagi ke Lombok Timur, maka di sana kosong, ya. Dan nikmat rasanya kita dapat rukhsah, kompensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wasallam.